Pemirsa masih di Creative Money. Mbak Lola, saya penasaran nih, sebagai seorang selebritis gitu ya, seberapa besar sih pengaruh brand image-nya Mbak Lola terhadap dengan jualannya Mbak Lola? Menurut Mbak Lola sendiri gimana? Ini saya punya pandangan agak beda ya. Ada beberapa public figure yang memang mereka berjualan, diambil namanya, kemudian yang membuat orang lain gitu. Sudah ada beberapa contoh, atau misalnya membuat sendiri tapi mungkin kurang berhasil. Saya di sini juga belajar gitu. Saya bukan pengusaha, saya bukan pebisnis, tapi saya mencoba belajar untuk memahami dan menyelami kasus-kasus yang pernah ada gitu. Jadi bisa masak belum tentu bisa berjualan gitu. Kemudian itu hal yang berbeda gitu. Jadi kalau saya, saya kualitasnya di makanan dulu nih, hal yang unik yang nggak pernah orang pikirkan, kemudian kok rasanya enak ya, kok harganya murah ya. Nah, kita harus punya satu keunggulan dari produknya gitu, dari makanannya. Dan orang pasti akan mencari kalau mereka udah suka. Sejauh ini ada nggak cerita-cerita menarik misalnya dari fans yang sudah mengenal Mbak Lola, komen-komen melalui IG Mbak Lola, atau justru ada cerita yang kurang mengenakan gitu? Gimana Mbak Lola? Kalau cerita kurang mengenakan, misalnya kritik atau saran, itu saya akan terima gitu, akan terima, dan itu kan untuk kedepannya lebih baik ya. Itu ada beberapa. Hanya karena baru sebulan ya, jadi ya misalnya kok porsinya dikit sih, ya kalau mau dikit pesannya 2 misalnya. Atau kok harganya murah banget, nggak rugi ya? Ya itu ampun. juga sudah dipikir. Jadi udah dipikirkan gitu. Dan ada varian lain dong, jangan cuma ini. Ya itu juga masukan gitu. Dan artinya semua kita tampung. Semua kita tampung, tapi yang paling penting ketika mereka memberikan komen-komen itu mereka care. Bahkan mereka artinya sampai memberi komen, memberi saran, berarti kan baik untuk si nasi cimitnya ini gitu. Iya. Nah, ini kan boleh dikatakan banyak yang bilang ini istilahnya bisnis pandemi gitu, karena dalam situasi pandemi mendadak banyak yang jualan gitu loh. Mbak Lola sudah memikirkan nggak gimana biar bisnis Lola's Cooking ini tetap eksis meskipun setelah COVID nanti udah over gitu? Sepertinya memang harus dipikirkan dan harus dilanjutkan, karena ini ada step-stepnya gitu. Kalau misalnya saya udah sibuk untuk di film dan bikin film lagi atau syuting lagi, otomatis saya harus bisa meninggalkan Lola's Cooking dan resepnya tetap ada, bisnisnya ada, cuman mungkin semua udah bukan saya yang pegang. Artinya dengan rasa dan kualitas yang sama, tapi saya tidak ada di situ lagi gitu. Maksudnya sesekali kalau misalnya memang saya nggak ada kegiatan, saya pasti turun ke dapur. Tapi begitu ada syuting di luar kota segala macam, tetap ada Lola's Cooking-nya gitu. Tapi bukan saya yang kontrol lagi. Mungkin saya harus hire manager atau orang yang punya taste-nya sama, dan supaya ini tetap jalan secara bisnis ya. Lalu ke depannya nanti Mbak Lola ada rencana mau buka outlet kah? Atau tadi mau dititip-titip di kantin, rencananya gimana tuh untuk jangka panjangnya? Iya, rencananya memang begitu. Tapi sekarang karena masih new normal, belum benar-benar normal, jadi masih rencana-rencana, tapi sudah ada mau kemana dan seperti apa. Misalnya nih ya, kalau ada tempat kedai kecil gitu, lah kita bisa buka di sana, di satu tempat yang mungkin tempatnya di pusat atau di selatan. Online pun tetap berjalan gitu. Dan titip-titip itu juga belum tahu apakah memungkinkan atau tidak gitu. Baik, oke. Sukses untuk Mbak Lola Amaria dengan nasi cimitnya, semoga terus banyak variasinya, mungkin bisa diperbanyak karena yang sekarang aja udah enak-enak banget gitu ya. Makasih Mbak Lola sudah berbagi di Creative Money. Sama-sama Luisa. Sukses, terima kasih. Dan pemirsa tetaplah di Creative Money karena usai jeda kami masih punya satu narasumber lagi. Creative Money segera kembali.